wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik? Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran Modul 6 Kegiatan Belajar 1. Yuk, langsung saja kita simak materinya. Vygotsky berpendapat bahwa pengalaman interaksi sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan proses berpikir anak didik. Berbagai teori juga mendukung dan menyatakan bahwa lingkungan anak didik sangat mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan rohani secara sehat dan optimal. Teori yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respons yang sesuai. Teori yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Poin yang pertama pada materi ini adalah makna dan manfaat bermain bagi anak didik sekolah dasar di lingkungan alam sekitarnya. Papalia pada tahun 1995, seorang ahli perkembangan manusia dalam bukunya Human Development mengatakan bahwa anak berkembang dengan cara bermain. Guru harus mampu memberikan pola bermain sambil belajar dengan meliputi unsur-unsur berikut ini. Unsur pertama yaitu tujuan bermain sambil belajar. Unsur yang kedua yaitu menyenangkan dan dinikmati anak. Yang ketiga, dapat menggunakan alat ataupun tidak. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar di sekeliling lingkungan sekolah. Dan yang kelima, dilakukan secara aktif dan sadar. Berbagai pertanyaan timbul dari materi ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, untuk apa anak didik belajar di sekitar lingkungan sekolah? Jawabannya yaitu, belajar merupakan aktivitas atau usaha perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri anak didik. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan pengalaman-pengalaman baru. Dengan belajar, anak didik mendapatkan sejumlah pengalaman baru. Pertanyaan yang kedua yaitu, pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah. Apa yang dapat dipelajari? Untuk menjawab pertanyaan ini yaitu pengembangan program pendidikan di lingkungan alam sekitar sekolah diawali dengan mengidentifikasi pengetahuan, perilaku, dan keterampilan apa saja yang perlu dipelajari oleh anak didik. Sehingga ketika anak-anak bermain, mereka dapat belajar untuk mengasah kreativitas, perubahan perilaku, dan keterampilan. Poin yang ketiga yaitu mengenai prinsip dalam pembelajaran tentang pemanfaatan lingkungan alam. Prinsip yang pertama yaitu belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Prinsip yang kedua yaitu belajar dengan cara yang menyenangkan. Prinsip yang ketiga yaitu belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan prinsip yang terakhir yaitu belajar melalui kolaborasi. Pertanyaan yang keempat yaitu mengenai belajar yang menyenangkan di alam sekitar sekolah. Nah, belajar di lingkungan alam sekitar telah menjadi belajar sesungguhnya bagi anak didik. Mereka secara tidak sadar sedang melalui suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap melalui serangkaian pengalaman ketika berada di alam lingkungan sekolah. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana anak bisa senang bila diajari belajar di alam lingkungan sekitar sekolah? Nah, ada beberapa pedoman praktis agar
belajar bagi anak didik di alam sekitar sekolah bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pedoman yang pertama yaitu, yuk ciptakan lingkungan tanpa stres. Pedoman yang kedua yaitu, manfaatkan sarana bermain untuk belajar. Pedoman yang ketiga yaitu, gunakan kelima indera anak sebagai jalur belajar. Kemudian pedoman yang terakhir yaitu, pakailah seluruh dunia sebagai ruang kelas. Poin B pada modul 6 kegiatan belajar 1 ini yaitu mengenai pemanfaatan model pembelajaran pakem. Pembelajaran pakem yaitu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan atau disingkat pakem. Pembelajaran pakem adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Poin berikutnya yaitu mengenai cara menginventarisasi berbagai sumber belajar di sekitar lingkungan alam sekitar sekolah. Sebagai sebuah sekolah yang peduli dengan lingkungan alam sekitar sekolah, sumber-sumber belajar tidak hanya berbentuk buku semata. Ia bisa berupa alam yang ada di seputar lingkungan sekolah seperti sungai, kebun, pabrik, peternakan, sawah, sumur, bangunan bersejarah, museum, puskesmas, supermarket, pompa bensin, penjual buah-buahan, dan pasar tradisional. Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat di lingkungan sekolah kita yang dapat digunakan sebagai tempat untuk belajar. Kemudian dengan materi ini timbul pertanyaan, mengapa kita perlu mengidentifikasi sumber-sumber belajar? Alasannya yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar anak didik dan guru. Selain itu, manfaat yang kita peroleh adalah agar pembelajaran di sekolah lebih variatif dan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Materi yang kedua pada poin B ini adalah mengenai tantangan dan peluang. Adapun tantangan dan peluang ketika kita memanfaatkan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai tempat untuk belajar anak. Tantangan dan peluang yang pertama yaitu terbuka peluang untuk mengembangkan berbagai tema kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan ruang lingkup mata pelajaran yang sangat luas. Tantangan dan peluang yang kedua yaitu diperlukan kecermatan menentukan bagaimana sebuah pengetahuan dapat disampaikan untuk anak didik pada tingkatan kelas yang berbeda. Tantangan dan peluang yang ketiga yaitu berbagai tema dari mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum antara mata pelajaran. Oleh karena itu, guru membutuhkan koordinasi dan alokasi waktu untuk kegiatan yang umumnya tidak cukup hanya dilakukan dalam jam mata pelajaran tertentu saja. Tantangan dan peluang yang terakhir adalah untuk memahami mata pelajaran dengan baik yang dipelajari melalui alam sekitar lingkungan sekolah. Diperlukan kemampuan anak didik untuk melakukan analisis, sintesis, kebebasan bereksplorasi, dan kemampuan refleksi. Semua ini perlu terus-menerus dilatih dan dikembangkan. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua mengenai materi peranan alam lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar anak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.